Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Bunga Davianti dari Pendidikan Geografi dengan NIM 2301095004. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, materi pembelajarannya itu yang pertama ada faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, sumber data kependudukan, mobilitas penduduk dan tenaga kerja, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan, permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan, dan yang terakhir adalah pengolahan dan analisis data kependudukan. Lalu masuk ke materi yaitu pengertian penduduk. Nah, penduduk adalah orang yang tinggal menetap dalam suatu wilayah tertentu ditandai dengan kepemilikan kartu identitas. Contohnya itu ada KTP, KK, SKD, SIM, dan paspor. Lalu, sedangkan pengertian dinamika penduduk adalah jumlah dan kondisi penduduk dari waktu ke waktu di suatu wilayah. Nah, faktor dinamika kependudukan ini ada 3. Yang pertama ada natalitas yaitu kelahiran, yang kedua ada mortalitas atau kematian, yang ketiga ada migrasi atau perpindahan. Jadi dinamika penduduk ini suatu penurunan atau penaikan jumlah penduduk di suatu wilayah. Jadi di suatu wilayah itu pasti bakal bertambah atau berkurang penduduknya. Lalu ada natalitas atau angka kelahiran. Nah, natalitas ini adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dari setiap 1000 penduduk di suatu wilayah. Nah, di sini ada faktor pendorong atau pronatalitas. Yang pertama, itu ada pernikahan usia muda, yang kedua tingkat pendidikannya rendah, yang ketiga anggapan banyak anak banyak rezeki, dan yang terakhir ada paradigma anak laki-laki kebanggaan keluarga. Lalu ada antinatalitas atau faktor penghambatnya yaitu program keluarga berencana, adanya aturan batasan usia menikah dan batasan tunjangan anak bagi PNS atau anggapan anak adalah beban. Nah, lalu ada kriteria angka kelahiran. Nah, kalau yang tinggi itu lebih dari 30, sedangkan sedang itu 20 sampai 30, lalu rendah itu kurang dari 20. Nah, lalu menurut BPS pada tahun 2010, angka kelahiran di Indonesia itu mencapai 18,4 dan pada tahun 2019 itu menurun menjadi 16,5. Dapat diambil kesimpulan, angka kelahiran di Indonesia adalah rendah. Nah, selanjutnya yaitu ada mortalitas atau angka kematian. Nah, jadi ada faktor yang mempercepat kematian. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang kurang, tingkat kesehatan masyarakat yang buruk, rendahnya kesadaran akan kebersihan, dan wabah penyakit menular. Lalu ada faktor penghambat dari kematian yaitu fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi kayak kebalikannya dari mempercepat dari faktor promortalitas tersebut. Lalu ada kriteria angka kematian. Kalau tinggi itu lebih dari 18, sedang itu 14-18, sedangkan rendah itu kurang dari 14. Dan menurut BPS itu dapat ditarik kesimpulan kalau angka kematian di Indonesia itu termasuk rendah. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap. Nah, migrasi ini terbagi menjadi 2, yaitu migrasi nasional atau intern dan migrasi internasional atau extern. Jadi contohnya migrasi nasional itu ada transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Lalu migrasi internasional itu terbagi menjadi 3, imigrasi, emigrasi, dan remigrasi atau repatriasi. Nah, imigrasi itu masuknya, emigrasi itu keluarnya, dan remigrasi atau repatriasi itu adalah kembalinya imigran atau emigran ke negara asalnya. Nah, kalau imigrasi itu orangnya disebut imigran, kalau emigrasi disebut emigran. Lalu di sini sesi tanya jawab. Bagi siswa yang kurang paham boleh ditanyakan, dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.